Sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang apa itu intermittent fasting. Kalau kamu belum tahu, coba cek di video sebelumnya ya. Ada yang komen nih, udah jalanin intermittent fasting tapi kok belum turun-turun juga. Udah nggak ngemil, terus udah gitu makan juga cuma 2 kali, tapi tetap nggak turun juga. Nah ini sekarang kita bahas ya. Mau kasih notes dulu bahwa saya bukan ahli gizi, bukan hal apa, saya cuma pelaku diet karena kondisi kesehatan. Jadi harus mengurangi berat badan karena kondisi kesehatan. Jadi saya cari tahu ini itu dan alhamdulillah sudah berhasil turun 15 kg. Nah, ini yang ingin saya share ke teman-teman semua. Kalau kalian udah ngejalanin IF tapi belum turun-turun juga beratnya, artinya kalian harus cek jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Jadi gini ya, rumusnya kalau kita mau turun berat badan itu adalah jumlah kalori yang masuk melalui makanan itu harus lebih sedikit daripada kalori yang kita bakar untuk berkegiatan. Jadinya kalorinya itu harus defisit. Defisit kalori itu adalah jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan itu lebih sedikit dibandingkan jumlah kalori yang dibakar selama kita berkegiatan dalam 1 hari penuh. Contoh ya, kebutuhan kalori harian kalian itu adalah 2000 kalori. Nah terus tapi melalui makanan, kalau di intermittent fasting kita yang saya jalani itu adalah 2 kali makan, itu total kalorinya misalnya 1600, artinya saya sudah defisit 400 kalori ya kan, yang dibakar 2000 tapi kalori yang masuk melalui makanan itu adalah 1600. Jadi untuk kebutuhannya tubuh itu akan membakar kalori dari yang tersimpan di dalam tubuh kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini pertanyaan kalian semua juga. Gimana dong caranya kita bisa tahu kebutuhan kalori harian kita? Ya, caranya kayak gini ya, Madam kasih tahu ya. Jadi, buka Google, lalu ketik BMR kalkulator, ya. Terus kalau Madam sih pilihnya yang ini nih, yang kalkulator.net. Nah, pilih yang metric units ya, karena satuan ukur kita itu yang di Indonesia itu yang metric units ya. Habis itu masukin info umur, terus jenis kelamin ya kan, tinggi badan, ini tinggi badan Madam susut 5 cm sesudah operasi, lalu berat badan yang sekarang. Nah habis itu kita klik calculate. Nah di situ kan ada ya bacaannya BMR atau basal metabolic rate itu ya. Itu artinya adalah minimal kebutuhan kalori kamu dalam 1 hari itu segitu. Kalau kamu cuman rebahan seharian, cuman tidur, yang dibutuhkan tubuh untuk tetap berfungsi semua organ-organ di dalamnya itu adalah sebesar angka itu ya. Nah, tinggal kamu sesuaikan itu, pokoknya minimalnya ya. Kamu nggak boleh di bawah itu lagi. Kenapa, Madam? Nggak boleh di bawah itu lagi karena itu berbahaya buat tubuh kamu. Nanti organ-organnya itu bisa tidak berfungsi dengan baik. Biasanya contohnya itu pertama istilahnya SOS, signal SOS yang dikeluarkan oleh tubuh ngasih tahu bahwa your diet is not good adalah rambut rontok. Nah, lanjut. Jadi sesudah itu kamu lihat ya dari hasil yang tadi itu, kalau misalnya kamu cuman kerja kantoran, duduk terbiasa cuman duduk aja, nggak pakai berkegiatan, berarti pilih yang sedentary ini gitu. Nah, disesuaikan aja, misal kamu nge-gym 5 kali dalam seminggu, ya udah disesuaikan kebutuhan kalori berapa. Nah, ya sudah, itulah pegangan kita ya. Kalau Madam kan tadi minimalnya nggak boleh di bawah 1200, tapi yang dibutuhkan kalau misalnya berkegiatan ringan itu sekitar 1400 ya. Sometimes I went for 1300 gitu. Jadi emang berkutat di situ aja. Nah, mau tidak mau kalian itu harus belajar ngitung kalori dari suatu makanan. Tadi Madam tuh juga nggak mau, cuman ketulah ya sekarang ya. Itu jadi a friend of mine, Wina, itu memberi insight, maksudnya bahwa
gimana lo bisa tahu gitu, lo bisa ngukur gitu yang lo makan itu berlebihan atau enggak kalau lo nggak belajar ngitung. Jadi dan itu ngitung pun nggak akhirnya cuma di awal-awal doang, jadi nggak akan selama kita ngitung, karena lama-lama kita juga jadi ngerti gitu. Jadi kita hitung misalnya 100 gram nasi putih itu segimana sih banyaknya gitu loh. Terus lauk kalau misalnya 100 gram itu seberapa sih banyaknya. Nah, jadi dari situ kita bisa hitung per mealnya, setiap kali kita makan itu total kita berapa asupannya. Tapi trust me, bener-bener pegang kata-kata madam ya, nurunin berat badan jadi lebih mudah dan lebih terukur kalau kita sudah mulai tahu kebutuhan kalori kita per hari berapa, dan kita mulai ngitung kalori makanan kita. Oke, itu dulu ya penjelasan madam. Mudah-mudahan kalian bingung, jadi kalian nanya, jadi nanti bisa ada video-video lagi gitu loh. Abis ini akan ada video tentang apa ya, tentang gimana memulai intermittent fasting untuk pemula.